PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Oke, begitu saya datang ke PBNU, biasa seperti biasa disambut oleh pengurus. Masuklah ke ruangan, ke aula. Nah, ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Ada seorang Habib dengan jubah putih gitu. Ini kejutan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak dulu penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa teman-teman dari Forsa, Fans of Roma and Soneta, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners, seluruh permisa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Saya bincang-bincang sendiri nih. Dalam rangka mengklarifikasi kehadiran saya di PBNU pada tanggal 18 Februari malam yang lalu, di mana terjadi banyak gorengan-gorengan. Yang namanya gorengan ini, kalau minyaknya kurang bagus, bisa merusak kesehatan. Tapi begitu ya kalau gorengan berita ini, kalau niatnya kurang bagus, bisa merusak situasi sosial kemasyarakatan. Baik, saya ingin menjelaskan kronologi tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Roma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Roma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu. Ya, Roma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun undangan PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Oke, begitu saya datang ke PBNU,
Ya biasa seperti biasa disambut oleh pengurus. Masuklah ke ruangan ke aula. Nah ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Ada seorang Habib dengan jubah putih gitu. Ini kejutan pertama. Loh kok nggak dikonfirmasi sebelumnya gitu kan. Bahwa akan ada penceramah dari Ba'alawi. Ini kejutan pertama. Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Ternyata Ba'alawi ini teman lama saya. Yang namanya Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, beliau ini teman lama, teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Beliau mensupport Partai Idaman, diantaranya ketika kita mengadakan deklarasi idaman di Tugu Proklamasi ya, beliau nyumbang hadroh. Saya minta memang hadroh. Itulah Habib Muhammad. Ya, tentunya terjadilah satu keharuan yang luar biasa. Ketemu sahabat lama, teman lama, Masya Allah, indahnya pertemuan itu. Namun di balik pertemuan yang mesra itu ada satu hal yang mengganjal, adanya polemik kan gitu ya. Coba Anda bisa bayangkan nggak nih? Kami berdua tentunya, beliau juga tengah menghadapi polemik yang dilakukan oleh Rhoma Irama nih. Bahwa Rhoma Irama tidak mengakui Ba'alawi sebagai turunan Nabi. Tiba-tiba ketemu dua orang sahabat ini. Bayangin bagaimana psikologi kita tuh. Masya Allah. Oke. Dan beliau sebagai penceramah pertama, kira-kira yang diceritakan bagaimana pengalaman beliau dengan Rhoma Irama, tentang idaman, tentang nonton film Sajadah Ka'bah pertama Kiai Zainuddin MZ, pertemuan dengan Masya Allah, macam-macam sejarah pertemuan kita, pertemanan kita. Luar biasa. Dan ketika saya berbicara, saya awali dengan bahwa dalam podcast saya tentang polemik nasab, berkali-kali saya utarakan tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Illa perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya utarakan. Nah selanjutnya saya menyampaikan dakwah tentang bagaimana berdakwah dengan musik. Terus sampai akhir. Dan diakhiri dengan foto bersama dengan penuh keharuan bersama, khususnya dengan Habib ini. Disaksikan oleh banyak media, banyak. Saya lihat orang cetrat. Gue juga udah mikir nih, ini masih rame nih. Gitu kan. Gorengannya bakal rame nih. Gitu kan. Saya udah prediksi juga, ternyata benar. Pemirsa, maksud saya begini, bahwa sampai saat ini saya masih berkeyakinan, nggak berubah, bahwa saudara kita klan Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Memang dasarnya dari ini, ulama Nusantara menggugat nasab palsu dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebelumnya beliau menulis kronik perjalanan ilmiah tentang nasab palsu Ba'alawi. Kemudian ini juga saya baca dari Rabithah Alawiyah. Ya. Risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi. Nah, jadi sampai detik ini banyak tokoh-tokoh ulama yang punya kaliber nasional, nggak usah saya sebut namanya ya. Di antaranya ada yang bilang bahwa
Di Tarim itu nggak diaspal, dibiarkan pasir begitu. Bukan Yaman tidak punya uang, tetapi untuk melindungi jejak kaki para wali yang begitu banyak di Tarim. Ini astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jadi klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan para ulama, tokoh-tokoh ini ya, tidak mencerdaskan dan tidak meyakinkan, tidak merubah keyakinan saya. Bahkan terakhir ada seorang tokoh NU, seorang Gus, memberikan penjelasan tentang sejarah Ba'alawi juga tidak merubah keyakinan saya dan keyakinan orang banyak. Karena setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman mengadakan penelitian disusul oleh Kiai Haji Nur Ihya, meneliti juga disusul dengan Kiai Haji Alawi Al-Bantani, meneliti juga disusul oleh Kiai Haji Ubaidillah tapi non Ba'alawi dari UIN Semarang, meneliti juga. Ya. Dan banyak lagi Kiai Haji Mustamar meneliti juga. Semuanya penelitian mereka ternyata sinkron, bukan copy paste dari Kiai Haji Imaduddin. Masing-masing meneliti dan sinkron penelitian mereka. Yaitu secara ilmu nasab dan ilmu sejarah dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 Hijriah, anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Baru pada abad 9 akhir muncullah anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, tasghir daripada Abdullah, anak Ahmad bin Isa. Di mana Ubaidillah ini tidak tercantum sepanjang abad 4, 5, 6, 8 tiba-tiba muncul. Ini satu hal yang belum bisa dibantah oleh mereka. Dalam kitab bantahan Rabithah Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas, bahwa kebenaran satu nasab tidak perlu kitab sezaman. Ini dalil mereka. Cukup zuhrah was istifadah, zuhrah wal istifadah, termasyhur dan viral, cukup, tanpa harus ada kitab sezaman. Nah, tentunya ini yang membuat kita kurang yakin ya. Ditambah lagi sampai detik ini belum ada yang mengcounter secara biologi, yaitu penelitian daripada Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi ini haplogrupnya G. Dalam penelitian dari satu agen DNA, yaitu familytree.dna.com, 183 kaum Ba'alawi di Yaman dan sebagian di Indonesia ternyata haplogrupnya G. Sementara haplogrup Rasulullah SAW adalah J1. Ini tidak terbantahkan sampai sekarang. Bahkan sebelum ada polemik, kita tahu sendiri bahwa sahabatku yang saya cintai banget, Muhammad Rizik Syihab, barangkali kalau saya ketemu sekarang pasti kayak Habib Muhammad kemarin tuh, gue peluk-pelukan, tangis-tangisan pasti. Karena kita sahabat, bukan teman asal teman, sahabat. Cintanya sampai menusuk ke hati. Kalau ketemu Rizik Syihab pasti gue perangkulan, gue tangis-tangisan. Jangan-jangan gue tabuk-tabukan pipi kali. Nah tetapi Masya Allah, kulil haqqa walau kana murra. Saya harus mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Masya Allah. Ini beliau sahabatku dulu bilang sebelum ada polemik.
ini ada rambut Nabi nih, ayo tes DNA, gitu kan. Nanti ketahuan tuh yang DNA Nabi kemana kalau zuriyah palsu. Ayo tes. Begitu ada polemik, mantunya mengcounter statement mertuanya, haram tes DNA. Inilah yang menambah keyakinan kita bahwa memang mereka bukan turunan Nabi. Bukan turunan Nabi. Juga secara filologi oleh Profesor Menahem Ali. Secara filologi, sejarah peradaban manusia dari data eksternal, memang ternyata orang Yaman itu bukan orang Arab. Sementara Rasulullah adalah Arab. Nggak nyambung kalau Ba'alawi ini, yang orang Yaman ini turunan Nabi. Jadi dari berbagai kitab Imaduddin dan para kiai yang lainnya, itu tidak terbantah oleh kiai-kiai yang membela Ba'alawi. Dari sisi ilmu biologi DNA juga nggak terbantah. Filologi nggak terbantah. Nah, lalu apa sih goalnya kita berpolemik ini? Tentunya kita ingin, ya Allah, bersahabat kembali. Saya, Rhoma Irama, ingin bersahabat kembali dengan Muhammad Rizik Syihab, Ali Kuitang, Ali Zaki, kemudian Sehan. Masya Allah, teman-teman gue semua itu sahabat banget. Rindu saya kepada mereka. Itu di hati saya mereka ini. Lalu dengan polemik ini bagaimana? Makanya saya selalu mengatakan, motif saya adalah tawassau bil haq. Menjalankan perintah Allah untuk mengatakan yang benar. Nah, saya katakanlah ini. Ini loh sahabatku, ya. Menurut ilmu sejarah nggak nyambung loh kamu. Menurut ilmu DNA nggak nyambung loh. Filologi nggak nyambung loh. Coba yuk kita introspeksi. Kita muhasabah. Kenapa? Ini sanksinya berat nanti di akhirat. Sanksinya berat di akhirat. Bahwa nasab itu nggak ada artinya. Seandainya benar nih. Kalian turunan Nabi seandainya benar. Nggak ada artinya ternyata. Berkali-kali dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Seperti qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Nanti setelah trompet sangkakala dibunyikan, fala ansaba bainahum, enggak ada lagi masalah nasab di antara mereka. Enggak ada artinya lagi nasab. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan bertanya, lu anak siapa ya, anak si cucu, enggak ada. Fala ansaba bainahum, enggak ada masalah nasab di antara mereka. Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu istri Nabi Lut masuk neraka. Padahal istrinya Nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka, Azar. Padahal bapaknya Nabi. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, masuk neraka. Padahal anak kandungnya. Sampai ketika Nabi Nuh teriak-teriak sama Allah, ya Allah itu anakku. Karena tidak sefrekuensi. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari ahlimu. Masya Allah. Jadi seandainya nasab tersambung pun nggak ada artinya. Seandainya nggak tersambung, terus diaku-akuin, nah ini yang berat.
Udah nggak nyambung, kita mengerti, kita telah mendengar berita-berita tentang informasi ini, tapi kita kekeh masih tetap. Ini yang berat, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim." Janganlah kalian menjadi orang yang suka bertengkar, bercerai-berai setelah datangnya berita yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Mereka akan dapat azab yang pedih kalau enggak objektif gitu loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "Man da'a ila ghairi abi, fahuwa ya'lamu anhu ghairi abi, al jannatu haram." Barang siapa yang mengakui seorang ayah yang dia tahu itu bukan ayahnya tapi diaku-aku, maka surga haram. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Padahal dia tahu bahwa itu bukan turunan Nabi. Masya Allah. Surga haram. Nah, maksud saya, wahai sahabatku, coba ini direnungkan. Coba kita muhasabah. Yuk kita lihat. Ini ada koreksi nih. Ada kritik nih. Ini ada hadis, ada ayat. Ada DNA. Tes DNA yuk. Ayo. Biar kita tahu siapa kita. Biar kita yakin, oh gue turunan Nabi. Atau oh gue bukan. Ayo tes DNA. Demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu kan yang sebetulnya kiai-kiai ini bukan karena jahat. Kita ini bukan jahat, bukan benci, bukan. Apatah lagi. Saya harus mengatakan oknum ya. Saya harus mengatakan oknum. Banyak oknum Mbak Alawi. Kalau banyak bukan oknum. No. Oke, saya mengatakan oknum. Yang membelokkan sejarah NU. Katanya NU didirikan oleh Habib. Membelokkan sejarah Wali Songo, membelokkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sampai ada ucapan-ucapan, kalau nggak ada habaib, Indonesia belum merdeka. Ba'alawilah yang memerdekakan Indonesia. Pahlawan Indonesia semuanya adalah Ba'alawi. Maka Indonesia milik Aulia Tarim. Nah ini kan menyakitkan. Menyakitkan. Ya Sohibi. Ini pembohongan luar biasa. Ini harus dihentikan. Jadi ada satu agenda. Apalagi yang sahabatku ini mau bikin Indonesia bersyariah. Astagfirullahaladzim. Kita berantakan Indonesia ya jadinya. Coba ini sadari. Pancasila itu, dari mana 5 sila ini adalah semua nilai-nilai Islam. Ada ekstrem kiri, ekstrem kanan yang mencoba merubah Pancasila. Misalnya ekstrem kiri, bagaimana komunis memberontak tahun 48 di bawah Musso. Yang konon juga Ba'alawi. Aidit yang konon juga Ba'alawi. Tahun 65 berontak, gagal. DITII berontak ingin mendirikan Darul Islam, negara Islam, juga gagal. Permesta mau mendirikan negara Islam, juga gagal. Kemudian banyak lagi upaya-upaya itu. Tapi
Artinya apa? Dengan gagalnya itu semua, ini indikasi bahwa Allah meridhoi dasar negara Pancasila yang memang Islami. Ayo kita bersatu di bawah negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Jangan ada obsesi lain. Nah, jadi goalnya adalah harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Itu. Mengenai polemik ini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang beriman ini saudara. Maka damaikanlah. Yuk saya sangat membuka hati, berulang-ulang saya katakan enggak ada benci, enggak ada dendam. Yang ada saya harus mengatakan ini loh. Yuk kita lihat sama-sama ini loh. Kamu tuh bukan turunan Nabi. Faktanya ini. Kalau kita fair kan enak. Masa bukan turunan Nabi? Coba buktiin. Oh iya benar. Inna akramakum indallah atqakum. Takwa itu yang menjadi ukuran di sisi Allah. Berkali-kali Nabi mengatakan al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka buat orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Hashim Quraisy. Turunan Nabi, anak Nabi. Diceritakan dalam Al-Quran itu masuk neraka illa bitaqwa, kecuali takwa. Oke, temanku para Ba'alawi, para habaib, Masya Allah, yuk. Kita introspeksi, muhasabah. Kalau saya salah, koreksi. Kita diskusi. Tapi diskusi tentang nasab ini udah terang benderang sebetulnya dari buku-buku ini. Dari ulama-ulama yang pro Ba'alawi, sudah jelas. Udah selesai sebetulnya kalau ada kebesaran jiwa, kalau ada objectivity dari teman yang dikoreksi. Baik, teman-temanku, sahabatku Ba'alawi, terimalah salam rindu saya, salam cinta saya. Ana uhibbukum, kulukum ana uhibbukum. Lillahi ta'ala. Baik, sebelum saya tutup bahwa saya ingin flashback ke malam hari itu di PBNU ya. Ada sebuah kesan ketika saya terkejut ada seorang Habib di sana. Karena tidak diinformasikan sebelumnya. Kemudian lebih terkejut lagi ketika saya tahu bahwa dia adalah seorang teman saya. Dan dia menyambut saya dengan mesra sekali. Ya, kita berpelukan, mesra sekali. Setelah dia jelaskan bahwa saya memang pertama agak lupa, dijelaskan saya pernah di idaman bla 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 bla, Masya Allah. Nah inilah bahwa itu sebetulnya yang kita butuhkan, kita harapkan. Ya, bahwa beliau tahu tentang polemik nasab di bisikan Roma, pasti tahu kan. Beliau tahu kesimpulan Roma di bisikan Roma. Tapi beliau bisa menerima Roma dengan begitu mesra. Ini satu indikator buat saya bahwa beliau bisa menerima argumen Roma. Dan beliau bisa ya berdampingan, bersahabat, berteman dengan baik. Nah ini saya rasa goal yang harus kita ciptakan ke depan ya, bahwa polemik ini mari kita serap secara objektif. Lillahi ta'ala semata-mata. Bukan ada tendensi lain, apalagi ego pribadi. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, kita bisa bersahabat lagi, bareng-bareng lagi, asik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama. Jadi jangan dengar framing dari mereka habaib Ba'lawi, karena mereka itu benalu, cuma hanya bisa ngomong doang atau framing doang, tetapi bukti tidak ada. Hanya mendompleng nama-nama besar ulama, padahal mereka semua tidak mengakui mereka habaib sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cuma framing. Bagi rakyat-rakyat Indonesia yang belum tahu siapa mereka, ia kemakan dengan omongan mereka. Apalagi muhibbin mereka itu. Muhibbin mereka itu tidak tidak mau mendengar atau melihat video-video selain mereka Ba'lawi, selain mereka habaib. Seharusnya bagi kita manusia yang normal atau yang punya akal sehat, kita ini harus mengikuti polemik ini, polemik nasab ini. Di mana letak salah mereka dan di mana letak kebenaran yang ada di pihak Kiai Imaduddin dan KRT Nur Ihya dan lain-lainnya. Jadi kita harus memantau atau melihat atau memikirkan, mengikuti dua pihak ini agar kita dapat melihat dengan benar siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini polemik ini sudah lama, sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi kalau diikuti pasti ketahuan bahawa habaib ini penipu. Apalagi jejak-jejak digital mereka itu, jejak digital ceramah mereka itu masih ada di YouTube. Ceramah-ceramah khurafat mereka itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan itu bukan karamah, bukan karamah. Itu khurafat, cerita halu mereka itu. Cuma bagi muhibbin ini tidak belajar ilmu agama, jadi enggak tahu. Pendidikannya nol, bisa dibilang nol, atau sudah dibodohin oleh habaib. Mereka ini melihat casingnya, casing di luar. Melihat habaib pakai sorban, pakai jubah, seakan ulama besar. Padahal mereka ini hanya penipu, pendusta belaka. Buktinya dengan ilmu DNA dapat kita lihat mereka ini anak keturunan siapa? G. DNA mereka itu G. Jadi leluhur mereka itu Yahudi. Okey, kalau enggak percaya ilmu DNA dalam hal nasab, ya kalau mengisbat. Tapi kalau dalam hal untuk menafikan, itu tidak ada masalah. Jadi dengan ilmu DNA kita dapat melihat siapa mereka. Kalau bukan dengan ilmu DNA, jadi kita nggak akan pernah tahu siapa mereka. Dengan DNA, mereka terbukti siapa mereka. Leluhur gen Yahudi itu menyusup, menyamar sebagai cucu Nabi untuk kedudukan atau untuk menjajah negara. Buktinya di Indonesia ini, sejarah dirubah. Makam-makam Wali Songo diba'lawikan. Indonesia milik Aulia Tarif. Itu semua dari mulut mereka itu. Pejuang-pejuang Nusantara itu diklaim sebagai Habib. Padahal mereka bukan Habib. Itu terbukti. Mereka itu ingin menjajah. Cuma muhibbin ini masih tolor. Masih tolong.
Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.